Rahimakumullah, terakhir kajian kita sebelum kedatangan tamu, dan mudah-mudahan tamunya cepat pulang ya, corona, itu sampai kepada masalah sholat sunnah. Sampai kepada masalah sholat sunnah. Namun sebelum ulun melanjutkan, ada satu hal yang perlu kita fahami bersama, atau setidaknya kita ketahui bersama, bahwa buku-buku fikih, apakah fikih itu tulen dia hanya berbicara masalah hukum, atau buku fikih itu diawali bahasannya dengan ayat, maka disebut fiqhul kitab, atau diawali dengan hadis-hadis Rasul, baru kemudian dijabarkan poin-poin hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, maka itu disebut dengan fiqhus sunnah, atau dua-duanya. Jadi ayat Al-Quran dulu, kemudian hadis-hadis Rasul, baru diulas satu persatu poin-poin hukum yang terkandung di balik ayat maupun hadis tersebut, maka disebut dengan fiqhus sunnah wal kitab. Atau fiqhus sunnah juga bisa bentuknya di setiap keterangan hukum selalu didampingi oleh dalil daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditulis atau yang disusun oleh Sayyid Sabiq maupun ulama-ulama yang lainnya. Jadi disebut fiqhus sunnah, atau disebut dengan fikih kitab, atau disebut dengan fiqhus sunnah wal kitab, itu menunjukkan metode penyusunan. Secara umum fikih maupun buku-buku yang lain itu disusun mengandung pesan yang terkadang kita kurang jeli untuk memperhatikannya. Antara lain, dia disusun sesuai dengan urutan, kasus per kasus, tidak acak. Yang kedua, dia disusun mulai dari hal pertama kali aktivitas kita, berlanjut dari pagi sampai kemudian aktivitas kita kembali ke tempat istirahat. Yang berikutnya, setiap judul itu mengandung kaidah sederhana yang harus kita pahami. Ini yang mungkin ingin ulun garis bawahi, supaya kita tidak dilema, tidak memiliki rasa ketakutan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya baik, tidak bermasalah, cuman terkadang dihantui. Itu dituntun apa tidak? Itu dituntun apa tidak? Yang terkadang kekhawatiran itu bukan didasari oleh ilmu yang kita miliki, tapi didasari oleh atau disebabkan oleh pengetahuan yang masih terbatas. Terbatas. Misal beberapa hari yang lalu ulun mendapatkan beberapa pertanyaan melalui WA, antara lain, Pak Ustadz, ulun hari Senin tadi masih berhalangan sehingga tidak bisa berpuasa sunnah. Nah, besok hari Kamis boleh nggak ulun puasa sunnah hari Kamis saja, Seninnya tidak? Ada kekhawatiran, bukan didasari oleh pengetahuan, tapi terbatasnya pengetahuan. Seakan puasa Senin, sunnah Senin dan Kamis itu satu paket, yang bila Seninnya kada tegawi, maka tidak ada tuntunan cuman puasa hari Kamisnya saja. Karena mungkin berdasarkan pengetahuan beliau, sunnah puasa Senin dan Kamis, seakan-akan itu tidak boleh dipisah. Nah, hal seperti ini kan salah satu bentuk kekhawatiran yang bukan didasari oleh pengetahuan, tapi didasari oleh minimnya pengetahuan.
Nah, oleh karena itulah maka ulun menjawab, ujar ulun, Bu, coba perhatikan kitab-kitab fikih kita, ulama sudah mempermudah. Baik tentang sholat, baik tentang puasa, mereka sudah menjelaskan kapan waktu berpuasa atau waktu sholat yang dilarang. Kapan? Untuk puasa kan udah jelas, hari dan waktu di mana puasa dilarang. Artinya di luar semua itu boleh. Di luar semua itu boleh. Terlebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering mengambil sikap yang menjadi positif dari sesuatu yang dihadapi. Sering beliau pulang ke rumah selepas sholat subuh, kemudian bermujamalah dengan para sahabat. Lalu pulang ke rumah, beliau tanya, apa ada yang bisa dimakan hari ini? Kalau istri beliau berkata tidak ada, idzan fa ana shaim. Kata beliau, kalau begitu hari ini saya puasa. Itu kemudian oleh ulama disebut dengan puasa sunnah mutlak. Pertanyaan ibu itu sama halnya seperti bahwa ada seseorang mungkin begini, dia bertanya, ulun belum atau tidak sholat maghrib, boleh nggak ulun sholat isya? Sebenarnya sholat isyanya wajib. Yang bermasalah itu bagaimana agar dia bisa sholat maghrib. Jangan sampai gara-gara tidak sholat maghrib lalu seakan-akan tidak ada tuntunannya sholat isya. Nah, jadi hal-hal seperti ini itu dapat kita fahami dari tema-tema bahasan-bahasan dalam buku-buku fikih. Jadi ulama itu menyusun itu luar biasa. Di balik tema itu mengandung pesan. Sama, di mana sholat itu dilarang. Berarti di luar yang dilarang boleh sholat. Ada yang dilarang menyangkut tempat, ada yang dilarang menyangkut waktu. Yang tidak boleh itu yang bikin tata cara sholat sendiri. Sama seperti puasa. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itulah termasuk dalam hal perkara-perkara yang menyangkut ibadah seperti yang sebelumnya juga ulun sampaikan, yang berkaitan dengan urusan bid'ah, sebenarnya simpel sekali. Dalam hal sholat, ulama kita sudah mendefinisikan sholat berdasarkan pandangan syariat itu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Sepaket ya, perbuatan-perbuatan dan bacaan-bacaan terhitung dimulai dari takbiratul ihram kemudian ditutup dengan salam. Itulah sholat. Di situ sudah mengandung pesan yang sangat jelas bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang dibaca sebelum takbiratul ihram itu tidak dan bukan bagian dari sholat. Demikian juga apapun yang dibaca, apapun yang dilakukan sesudah salam itu bukan bagian dari sholat. Bukan bagian dari sholat. Sehingga orang yang memahami hakikat sholat itu dia udah punya semacam pengetahuan bahwa ini saya lakukan, ini bukan bagian dari sholat. Tapi kemudian apakah boleh dilakukan atau tidak, maka harus didasari oleh ilmu. Maksudnya apa? Didasar oleh tahu. Ini bukan bagian dari sholat, saya lakukan. Saya tidak menganggap dia bagian dari sholat, maka tak masalah. Seperti mau sholat, hidupi kipas angin, buka jendela. Karena itu perbuatan-perbuatan yang belum terhitung sholat. Tapi kalau umpama, kalau aku pengen sholat, maka biar sholatku itu sempurna, aku buka jendela, aku hidupin kipas angin, asumsi dia menganggap itu adalah bagian dari sholat, berarti dia menambah. Inilah yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat, asumsi, apa yang ada dalam benak pikiran. Cuman Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam bukunya
Minhajul Arifin, bukunya kecil tapi syarat dengan pesan-pesan moral yang jarang tersentuh, terjamah oleh oleh pikiran banyak orang. Misal kata beliau begini, babun niyah, beliau bicara tentang niat. Di situ beliau menjelaskan bahwasanya seorang hamba itu mesti harus selalu memperhatikan apa yang mendorong dia bergerak bahkan berdiam. Bergerak bahkan berdiam. Kenapa berdiam juga harus ada niat? Kenapa berdiam juga harus ada niat? Tidak hanya berbuat saja harus ada niat. Kata beliau, karena Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Dan sabda Rasul riwayat Imam At-Tabrani, kalau tadi kan Bukhari Muslim, niyatul mu'min khairun min amalih. Sesungguhnya segala perbuatan itu sangat tergantung kepada niat-niatnya. Dan perbuatan manusia tidak hanya dalam bentuk dia bergerak, tapi juga pada saat dia memutuskan untuk berdiam. Pada saat memutuskan untuk berdiam. Karena aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang kita sebut dengan wajib, ada yang kita sebut dengan haram. Wajib itu adalah perbuatan yang harus kita lakukan. Sedangkan haram perbuatan yang harus kita tidak melakukan. Tidak melakukan, dan untuk tidak melakukan suatu perbuatan terkadang kita harus memilih diam. Menggibah diharamkan, maka yang harus kita lakukan adalah tidak menggibah. Otomatis dengan kita berhenti berbicara itu berarti kita tidak melakukan perbuatan gibah. Tapi berhentinya kita berbicara itu harus ada niat. Karena apa? Kalau kita berhenti menggibah, ngomongin orang itu karena kita tahu itu diharamkan oleh Allah, maka berhentinya kita berbicara itu dipandang, dinilai sebuah ketaatan terhadap perintah. Tapi kalau kita berhenti berbicara karena ya kita saat itu hanya pengen minum doang, gak mungkin kita sambil minum berbicara, maka berhentinya kita dari menggibah saat itu tidak dicatat sebagai sebuah ketaatan. Nah, sehingga kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, oleh karena itulah perbuatan seorang hamba itu dari waktu ke waktu itu kan berbeda-beda. Kadang sifatnya dia berbuat, kadang sifatnya dia menahan dari suatu perbuatan. Dari waktu ke waktu itu berbeda-beda. Maka dari itu bagi seorang hamba, bagi seorang muslim, dia harus selalu memperhatikan apa yang mendorong dia berbuat. Karena niat itu pula yang bisa menjadikan perbuatan biasa menjadi istimewa. Orang makan perbuatan biasa. Tapi kalau ada dalam benaknya sebuah keinginan, aku makan agar aku punya tenaga, dengan tenaga aku bisa berbuat baik, maka makannya akan menjadi perbuatan yang bernilai pahala di sisi Allah. Demikian juga tidur. Jadi dengan niat itulah kemudian aktivitas kita yang rutin, yang juga dilakukan bahkan tidak hanya manusia, binatang pun melakukan, maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah sampai kepada hubungan suami istri. Maka dari itu kata Imam Al-Ghazali, jangan biasakan apa yang kita lakukan itu sepertinya mengalir begitu saja tanpa ada didorong oleh niat yang mulia. Kalau biasa kita niatkan banyak, niatin banyak-banyak. Niatin banyak-banyak. Kenapa? Karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Kalimatnya jamak. Binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan Allah memberikan kepada seseorang apapun, apa saja, maknya itu sifatnya umum, luas, apa saja yang telah dia niatkan.
apa saja yang telah dia niatkan. Sehingga memahami hadis Rasulullah SAW tentang sekelompok atau sejumlah orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan datang kepada Rasul, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang punya harta, orang-orang punya kekayaan telah memborong pahala. Memangnya kenapa, kata Rasulullah? Ketika kami sholat, mereka sholat, sama. Kami puasa, mereka juga berpuasa, sama. Tapi manakala mereka berbagi dengan harta yang Allah titipkan, apa yang bisa kami lakukan? Kami ketinggalan kereta. Lalu kata Rasul, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang tidak kalahnya dengan sedekahnya orang kaya? Tasbih, takbir, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar. Sampai pada akhir Rasul berkata, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Di dalam celanamu pun juga bisa bernilai sedekah. Apa yang membuatnya bernilai? Niat. Dari mana? Dari pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, bukankah salah seorang suami dia menggauli istrinya itu karena didorong oleh syahwat, lalu juga dianggap sebagai sedekah? Apa kata Rasul? Ara'aitum in wada'aha fi haram akana alaihi wiz. Bagaimana kalau umpama dia taruh di tempat yang salah, bukankah dia berdosa? Maka ketika dia berniat, mudah-mudahan dengan ini saya terhindar dari zina, maka hubungan suami istrinya pun juga bernilai kebaikan. Tapi jangan juga kali lalu kemudian dipahami rancak-rancaknya lagi lumpuh kada berdiri. Jadi niat itu sangat penting sekali. Dan niat itu milik siapa? Milik orang yang memperbuat suatu perbuatan, bukan milik orang yang melihat. Disinilah yang terkadang kita, kalau boleh dikatakan, keliru dalam penempatan. Perbuatan orang sepertinya yang menentukan niatnya yang melihat, lalu yang melihat memberikan penilaian, itu perbuatan A, itu perbuatan B, itu perbuatan C. Padahal perbuatan itu adalah perbuatan yang bisa A, bisa B, bisa C. Maka perbuatan yang bisa A, bisa B, bisa C, itu apakah kepastiannya A atau B atau C, itu niat yang memperbuat, bukan ponis yang melihat. Kecuali kalau itu perbuatan memang perbuatan mutlak A, tidak mungkin B, tidak mungkin C. Maka dari itu bahasan niat itu dalam kaidah fikih, apa guna dan fungsi niat? Niat itu fungsinya dua. Yang pertama, dia untuk membedakan bahwa yang dilakukan itu bernilai ibadah atau bukan. Bernilai ibadah atau bukan. Itu fungsi pertama niat. Fungsi kedua niat adalah untuk membedakan bentuk ibadah dari ibadah yang satu kepada ibadah yang lain. Maka sehingga ibadah yang mutlak tunggal, tidak ada kemiripan dengan perbuatan biasa, bahkan juga tidak memiliki kesamaan dengan ibadah-ibadah lain, itu tanpa niat pun sudah menjadi ibadah. Kenapa? Karena dia sudah merupakan ibadah secara zahir. Contoh, takut kepada Allah. Pernah nggak kita? Apalagi sampai dituntun, jika mun hendak takut kepada Allah, berniatlah sahaja ku takut kepada Allah. Itu udah takut aja memang. Hal-hal yang terpenuhi dua poin tersebut, maka perbuatan itu sendiri sudah menjadi bagian dari niat. Dan dalam bahasa hukum, perbuatan seseorang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan sharih, nyata, jelas, pasti, tidak ada kemungkinan lain, pasti itu. Yang kedua kinayah,
Masih ada kemungkinan bisa A, bisa B, bisa C. Maka perbuatan apapun yang termasuk kategori pertama, ketika terjadi itu tidak perlu ditanya niat. Kenapa? Karena perbuatan itu sendiri sudah menunjukkan niat. Seperti apa? Wahimat menampar muha kawan. Pian begayakah? Itu kada perlu ditanya lagi. Udah jelas orang sakit. Itu sudah soreh. Atau dalam namanya perceraian, ketika suami sudah mengatakan kata tolak, itu kalimat yang sorehah. Maka ketika terucap itu tidak perlu ditanya, karena ucapan itu sudah mengandung niat. Tapi kalau umpama perbuatan itu kinayah dalam bahasa Arab atau masih multitafsir, maka itu sangat tergantung kepada niat. Misal seorang suami ngomong kepada istrinya, bulik ikam sudah ke rumah kuitan ikam, atau kita ampihan. Masih multitafsir, ampihan apa? Bulik apa menyuruh menjanguk kuitan atau apa? Maka pada saat itu yang menentukan apakah itu menjadi tolak atau tidak bukan vonis yang mendengar, tapi apa maksud yang berucap. Apa maksud yang berucap? Karena itu kata Imam Al-Ghazali, seorang hamba yang meniti menuju Allah, hal yang paling terberat buat dia adalah menjaga niat agar selalu konsisten, semata-mata lurus karena Allah. Terlebih di setiap waktu ke waktu, apa yang dilakukan itu berubah-ubah. Ada yang kala bentuknya melakukan sesuatu, ada kalanya bentuk meninggalkan sesuatu. Oleh karena itu aneh sekali, malah yang menentukan niat seseorang itu adalah komentator yang melihat, oh itu anu perbuatan, oh itu anu perbuatan. Kalau perbuatan itu termasuk perbuatan soreh yang tidak multitafsir, pasti A mungkin tidak terlalu berlebihan, yang melihat bisa menilai. Tapi kalau perbuatan itu masih ada kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C, maka bukan yang melihat yang punya hak untuk menentukan, tapi menentukan status perbuatan itu menjadi A atau B adalah niat yang melakukan. Innamal a'malu bin niat. Andai kata kita betul-betul menempatkan hal itu, insya Allah ya, terkadang walaupun kita berbeda persepsi, berbeda penafsiran, perbedaan itu akan menjadi sebuah warna, sebuah bunga rampai, bukan menjadi sebuah pertikaian. Nah, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian insya Allah pada pekan yang akan datang kita mulai menggunakan LCD. Sebenarnya tadi sudah ulun siapkan materinya juga, sudah dari kemarin, cuman ulun pikir anggaplah ini sebuah perdana. Karena ada hal-hal yang mungkin sedikit di luar tema yang ingin ulun sampaikan, seperti yang baru ulun sampaikan. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit kita melanjutkan yang tersisa dari sholat sunnah. Kemarin itu kita membahas tentang qiyamul lail. Qiyamul lail. Ada beberapa, terakhir kita bicara tentang apa yang seyogianya kita perhatikan sebagai persiapan. Sebagai persiapan. Kenapa? Karena hasil yang akan kita dapat, maksimal atau belum maksimal, itu sedikit banyaknya dilihat dari seberapa persiapan. Berapa persiapan. Kalau persiapannya tidak ada, maka hasilnya pun sulit kita dapat sampai maksimal. Nah, Said Sabiq beliau mengatakan, temanya adab yusannu liman arada qiyamal lail ma ya'ti. Bagi orang yang hendak qiyamul lail, maka dianjurkan beberapa perkara ini. Ini sebagai persiapan, bahwa persiapan itulah sudah menjadi tanda dari hasil yang akan kita dapat, maksimal apa tidak. Dan itu sudah menjadi hal yang kita ketahui bersama. Yang pertama kemarin, ketika tidur berniat ingin bangun.
Maka kalau kita berniat ingin bangun serius, kita bisa buktikan setel jam beker jam 4, sebelum jam 4 udah bangun, Pir. Sebelum jam 4 udah bangun. Itu kalau memang kita sungguh berniat. Tapi kalau kita niatnya nggak bangun, 3 jam beker, bangun paling memati benar. Nah, itu yang pertama. Jadi berniat bangun. Kemarin yang kedua, ketika bangun, tepislah rasa ngantuk itu dengan cara bersiwak, kemudian memandang ke langit, kemudian berdoa sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Memang ini dhaif, akan tetapi dhaif bukan berarti sama dengan palsu. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bukunya Al-Azkar versi Arab cetakan Darul Fikr Beirut, beliau menjelaskan bahwa ulama, beliau sebutkan dari kalangan ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir dan yang lainnya, mereka menyarankan selama itu tidak palsu, sekalipun itu dhaif, minimal 1 kali seumur hidup, liyakuna min ahli, supaya setidaknya termasuk dari ahlinya. Ahli, maksud ahli di situ guru ulun dulu menjelaskan dengan bahasa beliau. Andai kata hari kiamat kena, jar beliau, andai kata hari kiamat ditakuni siapa yang pernah mengamalkan ini, setidaknya kita punya keberanian untuk angkat tangan. Ulun walaupun cuma sekali, tapi masuk kategori pernah mengamalkan. Liyakuna min ahli, selama itu tidak palsu. Terlebih bila menyangkut masalah fadailul a'mal, dan berdoa kepada Allah termasuk fadailul a'mal. Fadailul a'mal bahkan tidak seharusnya ditinggalkan. Tidak seharusnya ditinggalkan, minimal sekali seumur hidup. La ilaha illa anta subhanak astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmatak. Tidak ada ilah kecuali Engkau, maha suci Engkau ya Allah. Aku memohon ampun untuk dosaku dan aku memohon kasih sayang-Mu. Allahumma zidni ilma, tambahkanlah ilmuku. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, jangan Engkau sesatkan hatiku setelah Engkau berikan hidayah. Wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, anugerahkanlah aku kasih sayang rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau yang maha menganugerahi. Kemudian baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang kembali telah menghidupkan kami sesudah Dia mematikan, dan kepadanya lah semua akan dihalau. Nah, setelah itu kemudian membaca 10 ayat dari surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab, sampai akhir surah Al-Baqarah. Mun buju-buju tu baca pasti hilang ngantuk. Nyatai mun yang ngantuk kada terbaca pian. Nah, jadi la ilaha illa anta insyaallah nanti akan kita tulis. Sebagaimana ini ulun baru punya waktu, alhamdulillah, mohon maaf agak terlambat. Kanda Maksum sudah memperinakan kemarin ulun salin bacaan-bacaan di dalam sholat yang ada di dalam fikih sunnah. Jadi ulun kumpulkan. Ini dalam proses kasih harokat, karena program komputer kita keyboardnya memang bisa, cuman lambat, tidak seperti Latin. Dia ada tombol-tombol tertentu untuk menimbulkan harokat, dan itu harus dipencet bersamaan 2, setiap harokat itu bersamaan 2, shift dengan tombol tertentu, jadi harus 2 tangan, agak lambat. Lebih cepat kalau kita ngasih harokat dengan secara manual. Insyaallah setelah ulun kasih harokat, mudah-mudahan nanti ulun fotokopiakan, setidaknya ini menjadi, oh aku pernah belajar, inilah bacaan-bacaan dalam sholat yang disebutkan dalam fikih sunnah Said Sabiq. Nah, jadi yang kedua, atasi rasa ngantuk itu dengan cara bersiwak.
Bersiwak itu sangat dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di tiga waktu. Saat bangun tidur itu sunnah. Jadi kita bangun tidur udah dapat pahala siwak. Boleh nggak menggunakan siwak bikinan zaman sekarang? Boleh, selama itu bukan milik orang ya. Jadi siwak di zaman Rasul itu dari kayu arak. Sampai saat ini masih orang menggunakan dari kayu arak. Dan satu hal yang perlu kita biasakan, kalaupun tidak kita menjelang sholat, tapi di rumah sebelum berangkat. Karena bersiwak itu 3 waktu yang sangat ditekankan oleh Rasul, sampai-sampai andai kata tidak menyulitkan diwajibkan oleh Rasulullah. Jadi yang pertama tadi bangun tidur, yang kedua ketika hendak sholat atau ketika hendak wudu. Rasul bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwaki 'inda kulli shalah. Riwayat lain, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwaki 'inda kulli wudu. Andai kata ini tidak menyulitkan buat umatku, akan kuwajibkan bersiwak setiap kali hendak sholat atau setiap kali hendak wudu. Hampir-hampir Rasul mewajibkan. Cuman ulun yakin sekali pian-pian tentu sebelum berangkat ke masjid di rumah bersiwak. Nah, sebagian saudara-saudara kita, terutama yang berafiliasi umpama kepada Nahdiyin, mereka termasuk jamaah tablik, apalagi jamaah tablik, di kantong itu ada siwak. Di kantongnya ada siwak. Dan salah satu cara sunnah untuk megang siwak, pian bisi pulpen lah ulun pinjam pulpen, enggak sebut setumat aja, atau ini enggak usah nih, oh ini bisa dijadikan contoh. Nah, jadi anggaplah ini siwak, mikrofon yang di tangan ulun, anggap ini siwak, anggap bukan ini siwak ya, anggap ini siwak, jadi megangnya persis seperti ini. Masukin sini, sedangkan ibu jari di ujung. Itu kalau yang siwak yang biasa dibawa orang datang dari umroh. Itu pernah dilakukan sebuah penelitian, sebuah bak mandi penuh bakteri, direndam kayu arak itu. Esoknya bakterinya mati. Bakterinya mati. Itu pernah dilakukan kalau tidak salah di Jerman. Jadi dilakukan satu bak yang penuh dengan kuman, direndam satu batang kayu arak, setelah keesokan harinya diperiksa kumannya udah mati. Itu siwak, kayu arak. Nah, kayu arak. Nah, hanya saja juga ketika kita umpama membawa siwak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap kali sholat beliau selalu bersiwak. Hanya saja karena rumah beliau dekat dengan masjid, setelah beliau bersiwak, beliau serahkan kepada Aisyah, dicuci oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi selain kita bersiwak, kita juga harus jaga nilai kebersihan. Jangan sampai habis di mulut kemudian nggak dicuci, taruh di pesujudan. Nah, itu satu sisinya betul, di sisi lain perlu dibetulkan. Kalau di masjid-masjid Muhammadiyah jarang sekali, karena ulun berpikiran di rumahnya sikat gigi sudah. Itu sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang ketiga adalah pada saat aroma mulut kita udah berubah. Nah, maka kalau kita gosok gigi pagi maupun mau tidur tanpa niat ini adalah sunnah Rasul, itu hanya sekedar membersihkan mulut, tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Kenapa? Non muslim pun melakukan, tapi mereka melakukan dengan tujuan hanya membersihkan mulut dari kuman. Tapi kita istimewanya dengan niat, kita mendapatkan nilai plus, tidak hanya sekedar itu membersihkan mulut, tapi kita mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 waktu yang sangat ditekankan sekali bersiwak. Ketika bangun tidur, kemudian pada saat kita pengen wudu atau sholat, yang ketiga ketika aroma mulut kita udah berubah, udah nggak nyaman. Tapi selain daripada 3 itu boleh nggak? Boleh. Cuman di 3 waktu itulah yang sangat ditekankan sekali. Makanya bahasa fikih itu sudah sangat jelas. 3 waktu yang sangat ditekankan. Wa in kana shaiman, sekalipun orangnya dalam keadaan puasa.
tetap sangat ditekankan di 3 waktu. Tapi di luar 3 waktu itu juga disarankan, hanya saja tidak seperti di 3 waktu tersebut. Nah, jadi untuk melawan kantuk itu bisa dengan cara pertama bersiwak, kemudian menatap ke langit, lalu berdoa dengan doa yang diriwayatkan dari Rasul, la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka lidzambi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kemudian baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lalu bacalah 10 ayat akhir surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab sampai akhir surah. Kemudian membaca lagi Allah malakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqauka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa muhammadun haq was sa'atu haq Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu la anta Allahu la ilaha illa anta. Ini barang umpama kita ubah kebiasaan bangun guring buka handphone, ini dulu. Karena kebiasaan kebanyakan orang bangun guring buka handphone. Handak guring pun buka handphone. Ya terkadang ulun goyonan, karamat je ulun, bercahaya muha. Dipajahi lampu kamar sudah bercahaya muha, upanya pantulan handphone sambil handak guring. Ya ini barang kita mulai untuk mengubah. Kenapa? Hidup itu cuma satu kali. Jangan kita habiskan hanya untuk sesuatu yang tidak memberikan manfaat buat kita di hari kemudian. Nah itu yang kedua, ulun habiskan sampai ke 6, ulun persingkat saja. Kemudian melakukan sholat ringan 2 rakaat sebagai pembuka. Iftitah namanya. Itu riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Juga riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada yang dari riwayat Aisyah, Rasul itu sebelum sholat malam beliau memulainya dengan 2 rakaat yang ringan. Doa sholat iftitah namanya, pembuka. Demikian juga Abu Hurairah meriwayatkan, keduanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang keempat, jangan pengen masuk surga sendiri. Ada rami di surga sorangan. Bangunkan keluarganya, bangunkan istrinya, bangunkan anaknya. Karena Rasulullah SAW kata Abu Hurairah bersabda, rahimallahu mur'an qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia melaksanakan salat malam dan dia juga membangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan, nadhaha fi wajhiha al-ma'a. Dia usapkan, dia percikkan sedikit, dia jangan seember, sedikit jadi wajah istrinya. Apalagi dibisiki, yang bangun kita sholat yuk, kita sholat yuk. Ini istrinya ya, bukan ngegobalin orang lain. Atau tengah malam anak perempuan di WA, sudah sholat malam enggak? Ya Allah. Ini istri. Sebaliknya kata Rasul, semoga Allah merahmati seorang perempuan yang dia bangun malam, kemudian dia sholat dan membangunkan suaminya. Kalau ternyata suaminya enggan bangun, sulit dia melawan kantuk, maka percikanlah di wajahnya air. Hadis ini riwayat Abu Daud, hadis hasan sahih. Nah, itu sebagai landasan bahwa kita pun janganlah kita pengen masuk surga sendiri. Setidaknya dengan kita melibatkan orang lain dalam kebaikan, itu menambah nilai kebaikan. Kemudian yang kelima, an yatrukas salat wa yarquda idza ghalabah nu'as. Kalau ngantuk, umpama udah sholat ngantuk, dah cukup, tidurlah sebentar, atau umpama rehat sebentar sampai kantuknya hilang. Kenapa? Karena sholat dalam keadaan ngantuk itu makruh. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim. Nah kemudian yang keenam, alla yashukka ala nafsihi bal yaqumu minal laili biqadri ma tattasi'u lahu taqata. Jangan memaksakan di luar kemampuan. Berapa yang mudah. Baca Al-Quran pun Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah, jangan memaksakan. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kalau kita bicara dari
aspek akidah, Allah sebenarnya tak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh dengan ibadah kita. Karena itu Allah tidak pengen menyusahkan. Jadi sunnahnya jangan kita memaksakan di luar kemampuan. Kalau udah lelah, capek, udah istirahat. Terutama hal-hal yang berkenaan dengan sholat sunnah. Ini berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasul? Khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambillah amal perbuatan yang kau mampu. Fawallahi la yamallullahu hatta tamallu. Allah sebenarnya, ya tadi, Allah sebenarnya tidak diuntungkan dengan ibadah kamu. Hanya saja Allah ingin melihat kamu mau beribadah enggak kepada Dia. Nah kemudian itu sudah keenam pas waktunya. Sholat malam itu boleh di awal, di tengah, di akhir selama sholat itu sesudah sholat isya. Anas radhiyallahu an menyebutkan tentang sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, kami mendatangi Rasul, dikira kami beliau tidak sholat, ternyata sholat. Kami kadang-kadang berpikir, Rasul mungkin jam segini udah tidur, ternyata beliau sholat. Jadi kadang menentu, kadang di awal, kadang di tengah, kadang di akhir. Itu tentang waktunya. Akan tetapi yang paling afdal itu adalah hal yang lain. Afdalnya ditakhir sampai sulusul lail. Barangkali ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktu jugalah yang sangat membatasi. Terlebih juga kita tidak boleh mengindahkan protokol kesehatan. Cuman kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan menyangkut protokol kesehatan, ulun tidak berani menjawab kecuali berduaan aja. Karena takutnya sikap-sikap pribadi berbenturan dengan kebijakan protokol. Yang dikhawatirkan itu kalau di tengah publik itu akan menimbulkan kerancuan. Jadi kalau hal-hal yang berkenaan dengan tata cara sholat, tata cara ibadah di musim pandemik menyangkut protokol kesehatan, kalau ditanya di tengah publik, ulun memilih jawabannya berduaan aja. Khawatirnya seperti itu. Ini menjaga etika. Termasuk terakhir barangkali, mudah-mudahan pertanyaan bisa nanti, kalau memang waktunya ada, kalau tidak kita tunda ke pertemuan berikutnya. Pernah ulun ditanya begini, Pak Ustadz, bank syariah itu benar-benar syariah enggak? Nanyanya seperti itu. Mungkin dia karena melihat satu persoalan. Bank syariah menerapkan, tapi ada beberapa ustadz yang mengatakan itu riba, itu haram. Lalu dia menanyakan, bank syariah itu betul-betul syariah enggak ustadz? Jadi akhirnya menjawab begini, bank syariah berarti dia udah menggunakan label. Label itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dunia akhirat. Itu label. Dan di setiap bank syariah itu sudah ada dewan pengawas. Ada dewan pengawas, jumlahnya tidak satu orang loh. Bahkan mereka bukan lulusan SD. Mereka orang-orang berpendidikan, ada yang sampai profesor di bidangnya. Mereka lah yang kemudian merumus. Jumlah mereka tidak satu. Mereka berani menandatangani satu produk muamalah, mereka tanda tangani, ini insya Allah tidak termasuk riba. Itu mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah dunia akhirat. Jumlah mereka lebih dari satu. Kalaupun ulun berbeda, ulun tidak akan mempublikasikan perbedaan itu. Perbedaan itu hanya ulun terapkan untuk ulun pribadi. Kenapa? Karena kalau ulun publikasikan, pertama, ulun hanya seorang diri berpikir. Sementara yang ulun hadapi ini adalah sebuah tim perumus. Pendidikan ulun cuman hanya sebatas LC. Mereka profesor. Dan mereka sadar betul itu mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Terlebih ini menyangkut masalah muamalah yang identik sekali dengan masalah ijtihad sudut pandang. Maka oleh karena itu, kalaupun ulun berbeda, ulun tidak akan mempublikasikan perbedaan tersebut. Apalagi kemudian menjadikannya sebagai sebuah kicauan di tengah orang banyak. Termasuk juga kalau itu menyangkut putusan-putusan fatwa-fatwa majelis ulama.
Kalaupun toh ulun benar umpama, maka sikap ulun itu akan menghilangkan kepercayaan umat terhadap lembaga tersebut, tidak hanya dalam kasus itu tapi menjadi kasus lain pun juga umat menjadi tidak percaya. Kalaupun toh ulun benar, apalagi ulun salah, orang bersepuluh berpikir merumus bandingkan dengan satu orang. Memang tak mustahil yang satu betul, tapi secara presentasi terbujur nang 10 kalau secara presentasi, walaupun tidak mustahil, cuman kemungkinan besarnya terbujur nang 10 karena mereka pertimbangannya lebih matang, sudut pandangnya lebih luas. Apakah itu syariah apa tidak? Ulun hanya menjawab seperti itu. Kalaupun tuh ulun berbeda, maka ulun terapkan untuk ulun pribadi, tidak ulun publikasikan karena menjaga etikanya jangan sampai gara-gara kita seorang diri umat menjadi korban sehingga tidak ada lagi panutannya. Oke lah, dalam hal itu salah mungkin, tapi kalau kemudian yang salah itu kemudian kita obok-obok, dari 101 mungkin salah, yang 99 betul pun akan tidak dipercayai umat lagi. Nah itu yang kadang-kadang ya perlu juga kita perhatikan, terutama kita sebagai dianggap sebagai rujukan. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, tidak asal kemudian kita berbicara, karena kalau kita betul-betul ingin manhajnya sahabat itu ketika ditanya balik bertanya, sudah pian takunakan kemana aja? Oh sudah ulun takunakan kepada sahabat fulan, apa jawabannya? Bela, kalau cuman itu masalah khilafiyah bukan mukhalafah, artinya memang kalau dilihat dari sudut pandang seperti itu begitu. Kalau sudut pandang dari begini, apa katanya? Cukup sudah kamu bertanya situ, aku tidak perlu menjawab. Itu manhajnya sahabat. Bukan itu nggak benar tuh sahabat tuh, nggak benar itu harus ditahzir. Bukan seperti itu manhaj sahabat. Tapi kalau yang bertanya belum ulun tanyakan kepada siapa-siapa, maka barulah dikasih jawaban. Kemudian misal si A bertanya kepada sahabat si B, sahabat si B sikap seperti itu, lalu karena si A belum bertanya kepada yang lain, si B menjawab. Kebetulan si C bertanyanya bukan kepada si B, tapi si C bertanya kepada D. D bertanya kepada si C, kamu bertakon siapa? Belum, ulun bertakon lawan pian aja hanyar. Maka dijawab juga. Lalu jawaban si B dengan si D ini kemudian didata oleh generasi berikutnya. Itulah yang kemudian menurut sahabat ini begini, menurut sahabat ini begini, menurut sahabat ini begini. Itu didata oleh generasi sesudahnya. Tapi kalau masih dalam generasi sahabat, di masa itu mereka kalau ditanya, mereka balik nanya dulu. Kenapa? Karena menjaga kondisi supaya tetap kondusif. Nah barangkali ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilapnya mohon maaf. Mungkin kalau untuk pertanyaan bisa kita tunda di pertemuan yang akan datang karena udah 6:30. Terlebih juga menyangkut protokol kesehatan, katanya tidak boleh lama-lama kita berkerumunan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salah hilap mohon maaf, terima kasih atas kebaikannya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.